Video-video berisikan kata-kata kasar, opini pribadi dari pribadi dan juga kesetujuan kami. Mohon jangan menggunakan dan menanggapi seri-seri jokes maupun teori yang kami terangkan di sini. Karena walaupun kami tampak pintar, kami adalah tampak pintar lebih dari itu. Bagi yang nonton anak-anak, mohon akan dapat mendampingi dan dijelaskan mengenai bercanda yang kami utarakan. Halo guys, balik lagi sama gue Sugi. Kali ini gue bakal coba ngebahas sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Gue ditemenin sama dua narasumber, kalau memang layak disebut narasumber, yaitu Mr. V dan juga Mr. Pie. Mr. Pie itu burger, Mr. V itu yang tokoh Pokemon, tapi saya lupa namanya apa. Apa ya namanya? Itu bukan Pokemon, Bang. Oh, bukan. Apa ya? Lu kalau nggak tahu jangan sok tahu. Jadi apa itu? Halo guys, balik lagi sama gue Sugi. Kali ini di topik yang sedikit berbeda di Zoomcast gue. Kali ini bakal ngebahas sedikit tentang teori konspirasi. Oke? Nah, di sini gue ditemenin oleh dua orang sahabat. Kalau memang sahabat. Yang satu Mr. Pie, yang satu Mr. V. Oke? Mr. Pie itu yang burger dan berbicara di neraka. Karena sesuai dengan tempat dia di sana. Yang satu lagi Mr. V itu yang pink-pink bulat-bulat manja. Saya nggak tahu itu namanya apa lah. Ya itulah intinya. Nah, si Mr. Pie ini, dia itu sangat mengetahui, enggak sangat lah ya, dia mengetahui tentang teori konspirasi. Sedikit, menurut dia sedikit, menurut saya belum tentu gitu. Sedikit itu relatif. Menurut Anda bagaimana? Ada yang bisa di-sharing mungkin? Lu nanya ke gua, Gi? Bukan ke setan. Iya, ke lu. Oh iya. Ya sedikit, Gi. Ya. Gue cuma tahu flat earth gitu doang. Cuma gue tidak percaya. Anda jangan bilang saya percaya. Saya cuma penikmat teori konspirasi, Gi. Jadi Anda tidak percaya? Saya tidak percaya. Apa itu teori flat earth dulu untuk yang mungkin yang nontonnya belum tahu? Flat earth katanya loh, bukan kata gue loh. Katanya bumi itu datar. Gitu. Terus dikelilingi sama terus di atasnya ada kubah. Jadi geosentris kayak kalau nggak salah. Okay. Geosentris ya, benar, geosentris. Jadi matahari semua mengelilingi bumi seperti itu. Oke. Terus sejauh saya tahu sih kalau yang namanya flat earth itu percaya kalau misalnya Australia itu nggak ada ya, benar atau nggak? Maksudnya benua Australia itu hanya fiktif. Gue belum sampai sana sih. Oh, benar. Cuman yang gue tahu dari petanya, katanya sih petanya emang dibikin superior, cenah. Petanya emang peta yang udah sekarang tuh sebenarnya katanya apa dibuat-buat gitu. Jadi sebenarnya Greenland tuh dibikin kegedean gitu sebenarnya. Kalau faktanya tuh enggak. Padahal tuh Afrika tuh lebih gede. Sengaja yang negara-negara yang kulit berwarna itu dibuat kecil, sedangkan negara-negara yang kulit putih itu dibikin besar, cenah. Katanya seperti itu. Emang dibikin alam bawah sadarnya dibikin dari kecil. Kalau negara-negara yang barat tuh Eropa, terutama Eropa sama Amerika tuh lebih superior gitu. Kan mereka kan lebih penjajahan lah, negara-negara orang-orang yang suka ngejajah gitu. Jadi superior tuh maksudnya dengan dibuat daratan lebih gede itu jadi lebih superior gitu. Iya, analoginya kayak binatang kalau misalkan mau memangsa kan dia ngegedein dulu tuh kayak ular gitu, dia ngelebarin sayap dulu ya. Jadi lebih bigger is better. Ya itu Mr. V, coba ada komentar mungkin Pak? Ular nggak punya sayap ya. Sorry? Apa? Lalu nggak? Ular nggak punya sayap kali. Itu analogi, bos. Jadi menurut Anda Greenland itu sebenarnya kecil. Ada yang membuat konspirasi bahwa Greenland itu besar gitu. Bukannya seperti itu. Jadi ada yang bikin petanya dibikin besar. Cuman si Greenland itu jadinya kebesaran gitu karena yang di daerah utara itu dibikin gede sama dia. Gitu loh. Oh. Terus Anda itu belum memahami sudah menyerang saya. Kok ada begitu sih? Anda jangan begitu dong. Apa? Kata Anda tadi
bumi itu dikelilingi tembok es. Apa Ya, buktinya? emang sih tidak ada buktinya. Kan juga cuma sekedar teori. Bukan fakta. Bumi datar. Itu gimana? Tidak mau dari awal. Saya kan cuma tahu katanya itu kayak Game of Thrones. Anda tahu Game of Thrones nggak? Enggak. Katanya ada kubah celestial. Ada kubah celestial. Ya itu tuh katanya kita tuh bumi datar. Ada kubah celestial. Kubah celestial Celestial dari itu air. apa? Celestial itu ya celestial. Gue juga nggak tahu. Itu cuma namanya doang. Anda jangan pakai istilah yang Anda tidak mengerti dong. Bagaimana? Coba ceritakan siapa yang bilang ada tembok es itu? Siapa? Katanya sejarahnya. Ya gimana sekarang? Katanya apa sih, gue lupa, James Cook ya, karena Kapten James Cook itu ngelilingin kutub selatan itu selama 3 tahun. Karena kalau misalkan dipakai Google Map udah mengelilingi bumi 1,5 kali itunya gitu. Dan dia cuma nemuin tembok es yang tinggi, cina katanya. Jadi itu, dan peta-peta yang emang dari zaman dulu sebelumnya emang itu digambarnya es, es yang tidak bisa ditembus itu gitu. Dan emang faktanya emang peta yang kita sekarang itu hasil dari peta yang bulat itu dibikin jadi bulat katanya. Lu ngomong apa sih? Berantakan aja. Saya coba menjabarkan gitu ya. Jadi menurut Mr. Pai ini, zaman dulu James Cook itu menjelajah selama sekian tahun tadi, yang ternyata masih di daerah-daerah itu aja. Padahal seharusnya itu menurut Google itu setelah penjelajahan segitu lama teh harusnya udah mengelilingi bumi sebanyak berapa tadi, 3 kali ya? 1,5 kali. 1,5 kali katanya kalau nggak salah ya. Oh, jadi maksudnya dindingnya itu begitu luasnya sampai 1,5 kali lipat. Nah, begitu tinggi sampai 1,5 kali lipat keliling dunia berarti ya? Enggak. Ya kalau misalnya kalau lu ngelilingin bumi, ngelilingin tembok itu selama 3 tahun berturut-turut, dihitung saya itu udah berapa kilometer, 60.000 kilometer atau berapa, gue lupa lah. Itu deh kalau dihitung sama jari-jari bumi itu lu udah ngelilingin bumi selama 1,5 kali katanya. Oh, jangan-jangan dia ngelilingin Gitu. tembok esnya doang, tembok esnya bulat terus dia muter-muter di tempat gitu. Nah, kalau kata globe earth-nian itu tidak masuk akal. Ini berarti mengelilingi 1,5 kali bumi. Tapi kalau kata flat earth-nian yang dalam waktu itu bukan saya, itu masuk akal. Dia cuma ngelilingin. Kenapa Anda harus menjelaskan itu bukan Anda? Anda tampak sangat insecure sekali Anda. Kenapa Anda selalu menambahkan Anda bukan flat earth? Karena saya cuma penikmat doang. Anda kenapa menyerang saya seperti itu? Karena Anda begitu defensif. Itu mencurigakan. Tidak. Saya cuma disclaimer. Ini namanya disclaimer. Disclaimer tuh hanya sekali di awal, tidak diulang-ulang, Pak. Karena dari awal video saya sudah diancam bakal di-cut sama Sugi Harto Wibowo. Ini kan namanya pemikiran secara kiri alias fasisme. Apa itu fasisme dan apa itu tangan kanan? Ini kan negara demokrasi. Iya dong. Ya, iya, Anda itu jangan main cut-cut. Tapi Anda tinggal siapa, di daerah mana kan saya tidak tahu. Siapa tahu Anda tinggal di daerah fasis. Oh, enggak lah. Saya masih di negara sama kayak seperti Anda lah. Oh, gitu. Jadi menurut Anda, James Cook itu keliling-keliling mengelilingi tembok es sampai bertahun-tahun tidak menemukan ujungnya begitu? Ya, seperti itu kononnya. Jadi menurut Pak pengadut bumi datar, kalian itu menganggap bahwa bumi itu ujungnya tembok es, begitu? Ya, mereka menganggap itu tembok es. Kalian menganggap. Mereka, Dey, gue campur. You. No, Anda kurang ajar sekali ya. Jadi Pak, pertanyaannya Pak,
Kalau teorinya seperti Jadi, itu, si airnya itu kemana? Maksudnya kan di pinggir tembok es, apakah air laut tidak bisa tembus? Jadi kayak mangkok gitu, atau air terus terjun terus ke space gitu? ujung bumi. Itu masih belum diketahui karena katanya emang dia nggak bisa nembus di situ katanya. Kenapa nggak bisa Ada ditembus? kubah yang ngehalangin cenah. Jadi emang ini gue cerita dikit lagi ya. Jadi kubah itu kan bentuk ada kayak kubah tuh ya. Lu kayak penonton film The Dome gak sih? Ini The Dome. Kalau yang Stephen King itu kayak gitu. Kayak filmnya inilah analoginya kayak filmnya si The Movie-nya Simpson yang pertama atau nggak lu yang kotanya kena itu terus kasih kubah gitu. Oh, tahu. Tahu kan? Yang si Homernya manjat lewat Kayak lubang. gitulah gambarannya. Kasih kubah gitu. Nah, dan emang gue nggak tahu sih katanya sejarahnya sih si Amerika itu pernah beberapa kali nembakin rudal ke sana gitu. Dia katanya kayak mau menembus si kubah itu dan nggak bisa cenah gitu. Dan kalau soal air gue nggak tahu juga karena emang katanya itu nggak tahu juga itu kemana. Soalnya emang sih itu masih misteri dan tahun berapa emang jadi ada kutub selatan treaty ya kalau salah ya nggak boleh ditantangi sama 12 negara nggak boleh nggak boleh kesana lah lewat dari sana tuh nggak boleh siapapun tuh udah ada undang-undangnya gitu. Nah, Katanya. jadi kaum flat earth itu mempertanyakan kenapa harus begitu cenah. Dan ada selain itu juga Amerika pernah ngirimin 3 kali penjelajahan ke sana gitu. Namanya tuh si Admiral Byrd nggak salah. Admiral Byrd tuh udah 3 kali datang ke sana dia gitu. Untuk emang explore itu dan yang ketiga kali itu dia nggak kesana bawa banyak senjata katanya ada musuh di situ kutub musuhnya itu situ, masih katanya. dalam berbentuk manusia atau ekstraterestrial atau Nah katanya ekstraterestrial katanya jadi dia bawa yang ketiga kali itu dia bawanya banyak nah tapi kaum flat earth-nian mereka tidak percaya pada alien. Mereka Kami ya. Kamu harus menyebutnya kami. Anda menyebutnya kami. Anjing. Berarti si flat eartharian ini tidak percaya sama ekstraterestrial. Jadi menurut mereka di ujung sana itu yang mereka temuin itu siapa? Manusia lagi? Masih nggak jelas soalnya nggak dibuka jadi nggak ada yang tahu katanya. Jadi emang mereka tuh menuntut ini jadi kayak pembohongan publik nyambung ke peta itu. Jadi kita itu katanya selama ini dibohongi. Jadi mereka menuntut oleh sama yang namanya elite globale. Apa itu elite global? Coba ceritakan apa itu elite global. Elite global itu konon katanya. Kenapa orang yang menyebut katanya dan konon? Padahal ini hasil pemikiran Anda kan? Anda percaya? Oh, saya tidak percaya. Anda penganut kaum elit global dan flat earth. Atau Anda salah satu anggotanya diam-diam? Anda jangan membunuh karakter saya dong. Tidak, karakter Anda tinggal dimakan selesai. Pembunuhan karakter. Ini membunuh karakter saya namanya ini. Tidak membunuh tapi membuka sesuatu yang tidak jelas menjadi jelas. Karena Anda memang sudah jelek, makin jelek saja. Anjing. Ya seperti itulah jadi. Itu elit global. Elit global itu sekelompok orang yang menguasai dunia intinya seperti itu gampang ya. Gitu. Oke. Yang menguasai dunia gimana? Coba diperjelas. Ya menguasai dunia itu dari sumber kekayaannya dia mengontrol dari sistem keuangannya itu orang dari negara tertentu kah atau campur atau gimana? Sebenarnya secara pribadi sih gue nggak gitu percaya ya kayak gituan ya cuma katanya sih ya pasti dengan insekuritas Anda tolong sekali langsung dijawab saja Pak. Kan gue harus objektif dong. Itu tidak ya menjadi objektif. Gini loh, gimana? Tadi lu tanya apa? Jangan jadi maksud lo nih coba gue yang jabarin ya. Jadi maksudnya tuh elit global ada sekelompok orang yang mengendalikan dunia dari balik layar, gitu kan maksudnya? Iya betul, Mr. V. Betul sekali. Seperti misalnya Bank WTC, Dunia gitu. Bank Dunia, Fed, ya. Itu semua hasil konspirasi gitu.
Iya Sudah betul, direncanakan gitu kan. betul Ngomong gitu sudah aja direncanakan. susah. Katanya ahli. Gimana? Tidak, Katanya percaya. Anda percaya atau tidak jadinya? Ahli atau bukan? saya tidak percaya. Saya cuma penikmat. Coba ceritakan lagi elit global yang Anda katanya percaya tentang bank itu. Ya katanya bank itu di semua negara itu sudah dikuasai, sistemnya udah berdasarkan dari mereka juga, orangnya itu lagi gitu loh. Ya kayak si The Fed itu katanya, si The Fed itu yang ngeluarin apa di suku bunga, ngatur suku bunga itu kan apa di Amerika itu swasta Federal kan ya. Bank. Ya swasta kan itu, kalau sejarahnya di Amerika tuh beberapa kali gonta-ganti terus. Pokoknya katanya ada satu keluarga yang menguasai Federal Bank itu. Ya, betul sekali katanya. Konon katanya Rockefeller yang menguasai The Fed itu. Oke guys, kalau kalian suka konten kayak tadi, di like aja ya, di share, juga di subscribe. Kita masih ada part 2 nya, jadi tungguin aja oke. Karena kebetulan ini panjang banget, jadi kita bagi 2 part. Komen aja di bawah, kalian pengen teori apa lagi nih kita bahas ke depannya. Oke, so goodbye for now and be good. Bye bye.